الله 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 ما لنا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, seluruh santri yang hadir pada malam hari ini, Al-Fakir memaklumi adanya sulitnya kita memahami yang mana bisikan, yang mana suara daripada petunjuk. Kenapa? Karena begitu kerasnya gangguan syaitan di saat kita bermuamalah di luar. Maka Allah berfirman di Tahrim itu ayat 8, ya, bahwa bertobat itu untuk membersihkan zahir dan batin, khususnya batin kita. Tapi tobat yang sungguh-sungguh, sehingga setelah bertobat tidak mengulang perilaku buruk kembali dan selalu menjalankan perintah Allah. Tobat tersebut akan membersihkan hati kita dan akan memberikan cahaya kepada kita. Pada hakikatnya manusia ini hatinya diberikan Allah cahaya Al-Quran, hidayah, dan secara umum jiwa secara keseluruhan diberikan pedoman Al-Quranul Karim. Jika manusia itu mau bertobat, artinya dimudahkan untuk memahami Al-Quran. Jadi taubat ini suatu yang paling utama, ya. Dalam syaitan rajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Ya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di banyak sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman kepadanya. Yaumala yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu. Di hari di mana Allah tidak menghinakan Nabi beserta orang-orang yang bersama Nabi, bersama Rasulullah. Ya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cahaya ini apa? Nur. Nur itu ruh. Makanya Rasulullah itu dijuluki Al-Quran berjalan, karena seluruh perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perilaku yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan kita diminta mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bertutur kata, berperilaku, berhubungan dengan orang lain, bermuamalah, diminta untuk mengikuti Rasulullah. Tidak sempurna, nggak masalah. Yang penting ada upaya kita untuk mengikuti. Kalau sudah ada seperti itu, minimal sekali kesalahan yang akan menimpa kita. Di samping bertobat setiap hari. Jadi Asyura 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, di sini ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad SAW ruh. Di situ tuh Al-Quran maksudnya. Ya, dengan perintah kami. Ya, hidayah Allah, ketetapan Allah wa Rasulullah sebagai pembimbing, ya, manusia ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dengan berbekal Al-Quran yang Allah firmankan
Ya, dan Allah kokohkan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihim man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sebelumnya tidak memahami, ya, Rasulullah ummi, tidak memahami Al-Quran, tidak memahami namanya iman, ya, tapi dikokohkan oleh Allah sehingga benar-benar Rasul sebagai jalan bagi umatnya untuk kembali kepada Allah, sebagai petunjuk dan pembawa peringatan. Ini tetap fokus kita ke sana, ya. Nah, yang bisa mudah mengikuti Nabi SAW, ya, dengan taubat. Taubat ini adalah membuka jalan kita, memudahkan kita untuk menjalankan perintah Allah, tidak bosan, tidak akan jenuh dengan taubat setiap hari. Ya, apa yang sudah kita lakukan taubat setiap hari ini? Sebab kita berjalan, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni aku. Ampuni orang-orang yang memusuhiku, ya Allah. Rahmati aku, rahmati dia. Kalau dia orang kafir, berikanlah hidayah kepadanya, ya Allah. Kalau dia saudaraku, ampuni dia, rahmati dia. Sudah kita lakukan seperti itu setiap hari? Kadang melakukan, kadang juga tidak. Sehingga syaitan gampang masuk. Celah sedikit saja, dia masuk, berusaha untuk merusak kita. Berusaha untuk menghancurkan kita. Berusaha untuk menjauhkan kita daripada Allah. Menjauhkan kita daripada buhul, tali yang kuat. Tali istiqomah seperti ini. Pastinya selalu mau berangkat ke sini berat. Kenapa? Niatnya harus diperbaiki setiap hari yang pertama. Taubatnya harus setiap saat. Doanya harus setiap waktu dan setiap saat. Niatnya, perbaiki niatnya. Dengan duduk di sini untuk mencari karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mencari keridhaan Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini begitu niatkan. Ya. Kemudian bertobat kepada Allah. Apakah sudah kita lakukan tobat kepada Allah? Setiap saat, setiap waktu. Kemudian mendoakan orang-orang bahkan yang menzalimi kita sekalipun. Dengan seperti itu celah setan masuk sulit. Ya. Karena yang Al-Fakir sebutkan itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Asy-Syura 53, ya. Siratillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala illallahi tasirul umur. Ingatlah urusan kembali kepada Allah. Jalannya Allah apa? Yang tadi Al-Fakir sampaikan, yang Al-Fakir sebutkan. Ya. Kesungguhan kita untuk memperbaiki niat kita setiap hari, bertobat setiap saat, mendoakan orang lain, mendoakan kita sendiri setiap hari, istri, suami, anak kita, ya, bahkan masyarakat bangsa dan negara kita, apalagi teman-teman majelis, saudara-saudara sesantri semajelis, itu wajib didoakan setiap hari, setiap saat, setiap mengingat Allah, ya, masukkan mereka juga, ya, ya Allah, ampuni mereka, ampuni kami, ya Allah. Berikan pemahaman pada mereka Al-Quran, berikan kepada kami pemahaman Al-Quran. Satukan kami dan mereka di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Satukan kami dan mereka di jalanmu yang lurus bersama Nabi SAW. Karena dijanjikan di sini kan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tahrim 8 tadi. Ya. Dijanjikan oleh Allah sini. Yauma la tukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Pada hari di saat bertemu dengan Rasulullah, ya, Allah akan menyempurnakan cahayanya kepada orang-orang yang mengikuti Nabi SAW.
Ya, dengan apa? Memberikan apa yang telah Allah janjikan. Disempurnakan dengan didatangkan, dimasukkan dalam surganya Allah bersama Nabi. Kemudian memandang Allah Subhanahu wa taala, itu disempurnakan nikmatnya Allah. Disempurnakan cahaya itu, disempurnakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa sedih ya dan khawatir. Jadi kalau kita mendapatkan predikat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun di bumi ini, maka di akhirat akan lebih baik lagi. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sama di sana juga, tidak ada rasa takut, ada bersedih hati, abadi, gitu ya. Itu akan didapat oleh orang-orang beriman. Ya, raih di bumi ini dulu, di dunia ini dulu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu. Dengan apa? Sumastaqamu. Istiqomah yang sungguh-sungguh. Niatnya terus diperbarui, bertobat kepada Allah, mendoakan. Dengan taubat dan mendoakan, maka kita akan disempurnakan oleh Allah dunia dan akhirat. Ini suatu janji Allah kepada orang-orang beriman. Buka Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Cahaya iman ini di mana Allah masukkan Al-Quran, Allah masukkan hikmah di hati hamba-hamba yang beriman, sehingga dia tetap dalam ketaatan kepada Allah, dikeluarkan daripada kegelapan menuju cahaya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jika apa? Jika kita kembali kepada taubat, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubat dulu. Sehingga apa perilaku kita yang sudah-sudah, kesalahan kita yang sudah-sudah, Allah ampuni. Ya, taubat dulu baru Allah ampuni kesalahannya dan Allah sempurnakan nikmatnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah hapus kesalahan-kesalahan setelah bertobat kepada Allah. Kemudian Allah ganti kegelapan dengan cahaya iman. Kemudian memahami Al-Quran, kemudian menjalankan perintah Allah, tidak pernah ragu, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Jenuh ini paling bahaya ya anakku. Kita belum apa-apa ini, ya masih beberapa tahun belum apa-apa. Maka bermohonlah kepada Allah supaya ditetapkan diri kita dalam keikhlasan, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipahami, jangan mendengar bisikan syaitan. Dengan itu insya Allah kita lebih paham, kita akan dimudahkan memahami, oh ini bisikan syaitan, ini petunjuk. Ya. Wallazina kafaru awliya'uhumud mutaghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ya. Dan orang-orang yang kafir pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Coba, kalau kita sudah bertobat kepada Allah, sudah diberikan cahaya keimanan, sudah dibimbing oleh Rasulullah dengan Al-Quran, hati kita bercahaya, ya, kemudian bohir kita secara umum, jiwa kita secara umum bercahaya kanan kiri depan belakang, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul predikat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sehingga predikat itu muncul. Masih kita mendengar bisikan syaitan, itu satu kerugian. Maka kotoran akan masuk dalam hati kita, sekonyong-konyong dia akan menarik kembali kita pada kegelapan. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minadh nuri ila dhulumat. Para syaitan-syaitan itu, ini dikatakan taghut, itu bisa saja karena dunia, karena berlebihan dalam membelanjakan harta untuk kepentingannya tidak penting. Itu menimbulkan penyakit, kotoran di dalam hati manusia. Sedekahnya sedikit, lalai, lupa tidak bertobat kepada Allah, lupa tidak bersyukur kepada Allah. Ya, sehingga syaitan bisa masuk dan memporak-porandakan keimanan
keimanan kita. Sehingga dari cahaya dikembalikan lagi kepada kegelapan. Ya, yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Mengeluarkan mereka, memasukkan kembali mereka ke dalam kegelapan. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kenapa dikatakan kekal? Kenapa ini kok disampaikan sepertinya ulaika ashabun nar hum fiha khalidun? Kenapa ashabun nar? Karena sudah beriman kembali kafir. Ini cuma gara-gara kita tidak bertobat kepada Allah, sering lalai dengan tobat, ya, sering berfoya-foya, ya, lupa istiqomah, lupa bersabar, lupa bersyukur kepada Allah. Ini bermasalah, nanti akan jadi problematika dalam kehidupan kita. Menyeret kita pada kegelapan kembali, memasukkan dalam kegelapan kembali, memasukkan kembali pada kemaksiatan kepada Allah. Ini yang nanti akan berisiko pada diri kita. Maka intinya ini, makanya kenapa saya sampaikan dua firman ini, dua ayat ini, Asy-Syura 52 dan Tahrim 8 ini, supaya kita paham, kalau kita mau disucikan oleh Allah, dimasukkan ruh yang namanya Al-Quran. Artinya ruh Al-Quran itu yu'alimumul kitab, itu loh, diberikan pemahaman tentang Al-Quran. Kemudian wal hikmata, dan dengan hikmah, wa yuzakki, disucikan oleh Allah. Kalau mau bertobat dulu. Tidak akan disucikan oleh Allah tanpa bertobat. Tidak ada kemauan kita untuk bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ya. Ini harus dipahami. Buka firman Allah setelah Al-Ahzab ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dia memberi nikmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan kepadamu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Ingat ini. Allah Maha Penyayang, ya, kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman itu mempertahankan niatnya dalam kebajikan. Niatnya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya dalam mencari keridhaan Allah. Kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh. Kemudian gemar berdoa. Gemar memohon ampun kepada Allah. Gemar berperilaku baik. Mengulang-ulang kebaikan. Menjauhi kekejian. Ya. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman yang mengaku saya beriman. Banyak orang yang mengaku beriman, ngakunya sudah bertakwa kepada Allah, tapi tidak mau diuji sama sekali. Oh, jangan ujiannya, sholat aja kita ikut perintah Allah, tapi ujiannya nggak mau. Bagaimana Allah tahu kualitas keimanan seseorang kalau tanpa diuji? Jadi Al-Ankabut ayat 2, ya, sudah sering saya sampaikan. Kalau sampai belum hafal, ya keterlaluan. Ya, aziban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini sudah saya ulang berkali-kali. Kenapa perlu diulang? Pasti diuji, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah, pasti ada ujiannya. Diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu diberikan kenikmatan, itu kenikmatan itu ujian. Sama dibolak-balik saja. Bukan berarti orang yang diberikan kebaikan oleh Allah terus dia nggak diuji, atau orang dikasih kesengsaraan itu namanya ujian. Belum tentu. Karena orang dikasih sama Allah uji sengsara dia, terus Allah akan menguji dia dengan kenikmatan, kelebihan harta, ketenangan jiwa. Terus bagaimana dia? Bagaimana rasa bersyukurnya dia kepada Allah? Seperti apa? Jadi diuji seneng atau nggak seneng, tetap sama-sama ujian. Seneng nggak seneng, tetap sama-sama cobaan. Yang dipikir terus nggak seneng saja cobaan. Dicoba seneng lebih bahaya daripada dicoba tidak seneng.
Banyak para ahli ibadah, bahkan pada zaman anbiya wa rasul terdahulu, ya, yang pernah saya sampaikan itu, Sa'laba, Qarun, Hamman. Orang-orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala tapi melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesenangan, melalaikan Allah. Sebelumnya miskin, tidak punya kekuasaan. Tapi begitu diberikan Allah kekayaan dan kekuasaan, maka dia lalai dan lupa kepada Allah. Apakah itu yang kita lakukan? Kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Makanya tetaplah duduk bersama Al-Quran. Mau disucikan, bertobat terlebih dahulu. Baru yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Baru disucikan untuk dikokohkan hati kita, disempurnakan cahayanya. Seperti di Tahrim 8 lagi tadi. Dan kembali kepada Allah, ya, di surga yang paling tinggi, ya, Al-A'la, yang paling tinggi bersama Nabi SAW. Kemudian disempurnakan dengan memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, buka Al-Hadid ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dia menurunkan ayat yang terang kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Terhadap kamu, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Salah satu yang membuat kita berhasil dan sukses dalam kehidupan kita adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksimal, sehingga kita kecipratan nur. Apa itu nur? Pemahaman tentang Al-Qur'anul Karim, terbentang cahaya yang lurus, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan Rasulullah tidak bisa. Tersesat, bengkok kanan kiri. Jangan bernafsu memahami agama, mau cepat terbang ke langit, bukan seperti itu. Perhatikan hal-hal yang paling biasa-biasa saja. Terkadang urusan taubat saja kita lupa. Terkadang urusan bersyukur saja kita jauh. Ya. Terkadang lalai masih terus-menerus. Begitu jauh daripada Al-Quran, jauh daripada majelis yang dirahmati, pulang ke rumah terganggu kembali. Ini kebiasaan kita. Maka ingatlah setiap ini. Ya, saya ingatkan kembali, tadabbur kembali Al-Quran. Buka videonya. Karena di rumahmu setannya banyak. Di wilayahmu setannya banyak. Di tempatmu istirahat setannya banyak. Kenapa? Karena di sana mungkin, subhanallah, hanya kamu yang sungguh-sungguh. Yang lain biasa-biasa saja. Ya, jadi masuk sana, keluar sini, masuk kamu, keluar sana. Ini gangguannya secara sporadis. Serangannya luar biasa. Supaya membawa kamu pada kesesatan, supaya kamu dikeluarkan dari jalan yang benar. Dijauhkan daripada cahaya, dijauhkan daripada majelis yang penuh rahmat, min riyadil jannah. Yang seperti itu maksudnya. Kekhususan itu lakukan terus, istiqomahkan terus, raih predikat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, sehingga sampai di surganya Allah nanti akan lebih disempurnakan lagi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buka surat At-Talaq ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulan yatlu 'alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus salihati minadh-dhulumati ilan nur. Dengan mengutus seorang rasul yang membacakan ayat Allah kepadamu, yang menerangkan macam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Hukum-hukum, lebih fokus. Perbaiki sholatmu, perbaiki bacaan Qur'anmu. Kita sama-sama perbaiki bacaan Qur'an kita, sama-sama perbaikin sholat kita, sama-sama perbaikin zakat sodakoh kita, infak kita, ya kan? Sama-sama kita perbaiki perilaku amal soleh yang lain. Ini hukum-hukum Allah, jalan dengan sungguh-sungguh, maka terbentang cahaya yang lurus. Shiratal mustaqim, perbaiki semua, detil, mendetil, ya. Ya, istiqomahkan, jangan menambah amal baru, sedangkan amal sebelumnya kamu tidak istiqomah. Itu akan membawa kebaikan apapun.
Amal yang sudah diberikan laksanakan secara istiqomah, gak apa-apa sedikit, asal istiqomah, maka buahnya besar, berkahnya besar, rahmatnya besar. Kalau sedikit dikerjakan, rahmatnya besar. Kalau banyak lupa dan lalai, nggak ada nilainya sama sekali. Ya. Dan selanjutnya, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Ya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, Ustaz Fakir sampaikan tadi, perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Quran kita, perbaiki model cara bersedekah, berinfak kita, perbaiki hubungan muamalah kita dengan orang lain, kita menjauhi maksiat kepada Allah seminimal, semaksimal mungkin, maksimal kita jauhkan diri kita daripada kejahatan dan kekejian, berusaha semaksimal mungkin dengan bertobat dan menghindar daripada kejahatan. Insya Allah niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Ya, kehidupan di dunia Allah tata kehidupan dunia kita jadi lebih baik. Allah tenangkan hati kita dengan rahmat Allah, dingin sejuk. Kita punya suami, istri ya yang baik, soleh, soleha, punya anak soleh dan soleha. Ya, Allah berikan rezeki, keberkahan rezeki pada kita. Itu semua surga yang ada di dunia yang Allah aturkan untuk hamba. Ya, sudah diberikan sama Allah, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia di saat kita melaksanakan iman itu. Bukan kita tidak ikhlas. Bukan tidak ikhlas. Ya. Andai pun tidak ikhlas, lakukan terus. Asah terus sampai ikhlas. Begitu. Jangan takut tidak ikhlas. Anggap itu riyadhah, tantangan untuk menjadi lebih baik. Maka laksanakan terus sampai ikhlas. Ya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang paling baik, yang baik kepadanya. Kekal di dunia, di akhirat kekal kebaikan. Artinya kekal kebaikannya ya. Kalau diri kita nggak kekal. Di dunia ini nggak kekal, akan meninggal dunia. Tapi kebaikannya dikekalkan kepada kita sampai kita kembali kepada Allah. Kebaikannya dikekalkan oleh Allah sampai kita husnul khotimah, kebaikannya yang kekal. Terus bertambah kebaikannya, disempurnakan cahayanya untuk kembali kepada Allah nanti di surga. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah sempurnakan cahaya ya orang-orang yang beriman sehingga memancar cahaya dari kanan, kiri, depan, belakang. Ya, sehingga berdoa, makanya semua itu berdoa, kembali berdoa. Berdoa itu tanda bersyukur. Nah, ya Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di mana nih? Di surganya Allah. Artinya doa itu satu kelaziman dilakukan terus sampai kita kembali kepada Allah, sampai Allah menyempurnakan cahayanya, mengumpulkan kita bersama Rasulullah itu menyempurnakan cahaya kita, karena kita butuh cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa melihat cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buka Az-Zumar ayat 22. Ya, yang kemarin Afakir sempat bacakan, sempat bahas ini. Afakir tidak melupakan, tidak melalaikan ini. Ya, hanya mengingatkan kembali, sudah ada cahaya, kebaikan, kebenaran, sudah ada tuntunan daripada Nabi SAW, hukum-hukum yang jelas. Jalankan itu, dengarkan dan lakukan itu. Bersungguh-sungguhlah, jangan meremehkan, melalaikan itu. Kalau sudah hati membatu, ya, akan susah bisa kembali. Ya, kalau sudah syirik kepada Allah, sudah lalai kepada Allah, akan susah kembali menjadi lebih baik atau bertauhid kembali. Akan sulit. Syirik bisa menyerang, ya, bukan hanya menyembah berhala, bagi saya sampaikan itu.
Begitu kita lalai tidak bersyukur kepada Allah, kita mulai bergantung kepada makhluk, lalai bertobat kepada Allah, itu bisa masuk embrio kesyirikan. Ya. Allah syaitan rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Membatu juga tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman kembali kafir. Kenapa bisa begitu? Lupa bertobat, lupa bersyukur, lupa memperbaiki niatnya. Ulaika fi dhalalim mubin. Maka itu adalah mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Yang sampai sudah kita bersungguh-sungguh istiqomah seperti ini hanya karena satu kata, satu pembicaraan, hanya kata kau melihat sesuatu tidak enak untuk dirimu, menurutmu, maka kau simpulkan itu sebagai sesuatu yang tidak baik menurutmu. Padahal belum tentu yang kau bilang tidak baik menurut Allah itu tidak baik. Bisa saja yang kau katakan itu tidak baik menurut Allah itu baik. Yang kau katakan itu baik menurut Allah tidak baik, maka prasangka baiklah kepada Allah supaya tidak membatu hatimu. Ya, didengarkan, dilaksanakan. Sampai di rumah juga dibuka kembali, dibaca kembali. Jangan sampai lalai, dikhawatirkan bisa membatu karena lalai. Susah diberitahu, susah dinasihati. Ya. Buka lagi, pahami kembali, laksanakan sungguh-sungguh, tidak perlu banyak-banyak. Tidak perlu banyak-banyak. Sedikit tapi istiqomah jauh lebih baik daripada banyak terus kita tidak pernah menjalankan lagi atau melalaikannya sampai kita kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian buka surat Al-An'am ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fit dhulumati laisa bi kharijin minha. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak? Hati yang mati karena bertobat kepada Allah, karena dapatkan hidayah, maka Allah hidupkan kembali hati yang mati sehingga dia bisa bertemu dengan orang lain, bisa menjadi wasilah, menjadi kebaikan bagi orang lain. Maka kemarin Fakih sampaikan, jangan lupa, jangan melihat orang dari luarnya saja, jangan prasangka buruk kepada saudaramu. Itu akan membuahkan nanti pada akhirnya prasangka buruk kepada Allah. Belum tentu yang mukanya serem, kelihatannya jahat, belum tentu jahat. Maka doakan orang-orang yang kelihatan menurut kamu tidak nyaman, menurut kamu doakan, dan doakan dirimu sendiri. Bertobatlah kepada Allah, mungkin kau salah lihat. Ya. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ini dipahami nih, ya. Sehingga dia tidak dapat keluar dari sana, demikianlah jadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan maksudnya, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana, demikianlah jadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Hati yang mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Kembali lagi Al-Fakih sampaikan tadi, perbaiki niatmu, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendoakan dirimu, keluargamu, saudaramu. Biasakan itu terus kau lakukan. Ya, sehingga apa? Kokoh sama Allah, diberikan kekuatan di hatimu. Disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya di depan, belakang, kanan, kirimu. Akan menjaga kamu, itu para malaikat Allah akan mendoakan kamu sampai nanti menuju Allah, disempurnakan lagi oleh Allah cahaya tersebut dengan nikmat yang jauh lebih nikmat daripada yang kau rasakan saat ini.
ketenangan yang kau rasakan saat kau duduk di Miriadil Jannah seperti ini, akan Allah lipat gandakan ketenangan itu nanti jika kamu sudah sampai kepada Allah, bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus pahami, ya. Maka bersabarlah. Ya, sebagai orang beriman kita perlu bersabar. Ya, jangan sampai ya kita mengharap semua itu cepat-cepat, buru-buru kita bisa mencapainya. Tidak bisa ya anakku. Bertahap, pelan-pelan, ya, ya, tenang, ya, carilah wasilah yang benar, ya. Kau udah dapat di sini, jangan kau kemana-mana. Ya, jadikan ini sebagai pemahaman, ya, untuk harapan mendapatkan kebaikan di sisi Allah nantinya. Ya, inilah harapan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, ya, memberikan cahaya kepada hati dan jiwa kita, ya, sehingga kita tetap dalam ketakwaan kepada Allah, dalam kelembutan, ya, dijauhkan daripada kekerasnya hati dan akal fikiran kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami ya Allah, cahaya kenikmatan untuk rukuk dan sujud, untuk bisa menghalau kerisauan kami saat kami berkumpul bersama orang-orang yang banyak ya Allah. Pandangan mata kami jauhkanlah daripada glamornya dunia ya Allah. Pandangan mata kami selalu dekatkan dengan kebaikan ya Allah, ketenangan di keluarga kami saja. Mudahkan kami ya Allah dalam meniti jalan menuju-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kami ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk menjauhi kemaksiatan yang selalu ada di hadapan kami, di kanan kiri belakang kami. Maka berikanlah tanda-tanda ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami untuk bisa menghindarinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.